Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita hadapi kendala-kendala dilema yang terjadi pada diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Singkawar, di mana hampir semua siswa itu memiliki keberagaman kondisi, dan itu menjadi tanggung jawab sekolah untuk bisa mengakomodir semua kendala-kendala dengan harapan paling tidak minimal bisa menampung apa yang menjadi kendala mereka. Untuk itu, dalam video kali ini akan kami jelaskan tentang program sekolah kami, yaitu Propesi, program pendampingan siswa. Penasaran? Silakan ikuti video berikut. Menurut Purwadarminta, pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat, dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan, dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Menurut Rose Elmani, permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa SMA antara lain, yang pertama adalah perkembangan jasmani dan kesehatan, yang kedua permasalahan keuangan, keadaan lingkungan, dan pekerjaan, yang ketiga kegiatan sosial dan rekreasi, yang keempat hubungan muda-mudi, pacaran, dan perkawinan, yang kelima hubungan sosial kejiwaan, yang keenam keadaan pribadi kejiwaan, yang ketujuh moral dan agama, yang kedelapan keadaan rumah tangga, yang kesembilan masa depan pendidikan dan pekerjaan, yang kesepuluh menyesuaikan terhadap tugas-tugas sekolah, yang kesebelas kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran. Adapun kebutuhan psikologis siswa. Yang pertama yang dibutuhkan oleh seorang siswa setingkat SMA, yang pertama adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan pemahaman mengenai perasaan dan harapan diri maupun orang lain, kebutuhan pemahaman mengenai adanya perbedaan setiap orang itu merupakan suatu yang unik dan wajar, kebutuhan pemahaman tentang tuntutan aktualisasi diri, kebutuhan pemahaman tentang konsep kepemimpinan, kebutuhan apresiasi kapasitas fisik, kebutuhan menjelajahi aktivitas fisik yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan, kebutuhan aktivitas yang mengarah pada keterpaduan antara pikiran dan badan. Dari penjelasan di atas, antara kebutuhan dan juga harapan itu terjadi kesenjangan. Maka dari itu sering terjadi di lingkungan siswa antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Maka dari itulah kami dari pihak sekolah mencoba mengamati, menganalisa, melihat bahwa ada tantangan yang harus kami hadapi. Yang pertama yaitu bagaimana mensukseskan gerakan sekolah sehat dan gerakan sekolah menyenangkan. Apa itu gerakan sekolah sehat yang menjadi prioritas? Salah satunya adalah sehat jiwa, sehat mental. Gerakan sekolah menyenangkan salah satunya adalah di mana sekolah merupakan bagian dari tempat yang sangat diharapkan oleh anak-anak sehingga menjadi tujuan dari kegiatan anak-anak. Anak-anak merasa senang ke sekolah, anak-anak merasa nyaman di sekolah. Target sederhana itulah yang menjadikan tantangan bagi kami dari pihak sekolah untuk menjawab antara tuntutan, antara kebutuhan dengan harapan dari siswa-siswinya. Selanjutnya, sekolah juga terpikir bagaimana caranya pihak sekolah mampu mendeteksi permasalahan dan kebutuhan psikologis tersebut. Yang seyogianya ini menjadi tugas guru BK. Namun, keberadaan guru BK yang sangat terbatas, ini juga menjadikan bagian dari permasalahan yang insya Allah sebenarnya bisa dilaksanakan, bisa diatasi oleh semua peran dari seorang guru. Permasalahan dan kebutuhan psikologis siswa tersebut sangat berpengaruh terhadap proses PBM siswa. Kenapa demikian? Karena dengan nyamannya kondisi siswa, dengan tidak adanya permasalahan siswa, maka proses belajar mengajar akan terjadi menjadi lebih efektif dan efisien. Dari permasalahan tersebut, maka pihak sekolah melakukan suatu aksi, suatu kegiatan, yaitu dengan membuat suatu program yang namanya adalah Propesi. Propesi adalah kependekan akronim dari program pendampingan siswa. Kenapa harus dilakukan program pendampingan? Karena dengan keterbatasan dari jumlah guru BK
dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang seharusnya semua siswa mampu diakomodir, mampu dideteksi permasalahan secara psikologis dan permasalahan yang lainnya, maka perlu peran secara menyeluruh dari semua dewan guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk itu, kami membuat suatu program pendampingan kepada seluruh siswa dengan cara melibatkan seluruh guru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan penjelasan kepada seluruh guru tentang program pendampingan. Bagaimana pendampingan yang diharapkan terhadap siswa-siswinya, itu yang kami coba jelaskan. Yang kedua, kami membuat kesepakatan dengan seluruh guru tentang bagaimana pendampingan yang akan dijalankan. Kenapa harus diambil kesepakatan? Karena pada dasarnya adalah setiap program apapun itu harus mengakomodir dari kedua unsur, yaitu unsur yang mengharapkan dan unsur yang melaksanakan. Sehingga kesepakatan itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri dalam melaksanakan target program tersebut. Yang berikutnya, memberikan penjelasan tugas terhadap guru dalam pendampingan, yaitu 1. Guru pendamping minimal harus bisa menjadi pendengar aktif. Apa itu pendengar aktif? Yaitu pendengar yang selalu memancing siswanya untuk mau bercerita, sehingga peran sebagai teman itu ada. Peran sebagai sahabat itu terjadi, ataupun peran sebagai saudara. Dan tidak harus memberikan solusi, apalagi jika siswanya tidak meminta solusi. Cukup mendengarkan saja. Itu sebagai siswa sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan itu harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang guru pendamping. Yang kedua, guru pendamping harus mampu menjaga informasi yang bersifat privasi. Tidak boleh dipaparkan kepada siswa lain atau kepada orang lain, sehingga siswa tersebut merasa percaya bahwa teman, sahabat, atau orang saudara yang sudah dianggap dari seorang guru pendamping itu menjadi sebuah kepercayaan tersendiri. Yang ketiga, seorang guru pendamping juga harus melakukan suatu proses kegiatan supaya lebih efektif, yaitu dengan cara one day to student. Itu dilakukan adalah dalam setiap hari, itu minimal 2 orang siswa itu harus disapa, dijumpai, atau mungkin sekedar hanya say hello, atau mendengarkan kabarnya. Dan itu bisa dilakukan baik secara luring maupun secara daring. Maksudnya adalah bisa secara langsung, ataupun bisa melalui chat pribadi, melalui WA, ataupun melalui telepon. Yang selanjutnya, guru pendamping kami harapkan untuk mencatat dalam buku pendampingan. Ini digunakan untuk sebagai data yang bisa digunakan sebagai suatu histori dalam memberikan suatu gambaran seorang siswa tersebut. Dan ini sifatnya sangat rahasia bagi seorang siswa. Dan ini disimpan oleh guru pendamping masing-masing. Dan yang berikutnya adalah, jika ada permasalahan yang meminta solusi dan guru pendamping tidak mampu memberikan solusi, maka guru pendamping tidak harus menjadi beban bagi guru pendamping maksudnya. Guru pendamping bisa membawa permasalahan tersebut ke guru BK ataupun siapapun yang dianggap kompeten dalam memberikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah, ini juga sangat kami harapkan adanya suatu proses anak-anak untuk berani menyampaikan terhadap guru pendamping dalam proses kegiatan yang terjadi seperti program yang sedang kita galakkan, yaitu program anti kekerasan. Kemudian kami juga dalam program profesi ini itu membagi siswa dalam kelompok dampingan secara acak dengan perbandingan jumlah siswa dibagi jumlah guru. Maksudnya adalah dari jumlah siswa yang ada, misalnya ada 250 orang siswa dan kemudian ada guru yang bertugas di sekolah tersebut itu 25 orang, maka secara merata dibagi 250 dengan jumlah guru yang ada, sehingga satu orang guru mendapatkan 10 siswa dampingannya. Dan itu dilakukan secara acak. Maksudnya secara acak adalah kita seperti arisan. Jadi seluruh siswa laki-laki dikelompokkan dalam satu undian, seluruh siswa perempuan dikelompokkan dalam satu undian, kemudian masing-masing guru mengambil sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Sehingga keacakan
pengambilan siswa itu juga menjadikan bagian dari siswa merasa dipercaya, merasa diadili, dan merasa nyaman karena prosesnya juga tidak secara pilih-pilih. Dan yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi program pendampingan kepada siswa sehingga siswa jadi tahu apa sih program profesi tersebut. Kenapa ini perlu disosialisasikan? Karena hal baru yang dibuat oleh sekolah jangan sampai menjadikan seolah-olah ini menjadi bagian yang membebani siswa. Justru disosialisasikan supaya siswa-siswi mengetahui tujuan seperti apa, tujuan sebenarnya apa program profesi tersebut. Nah, setelah itu baru kami dapatkan hasil. Ternyata setelah dalam bentuk diskusi, sosialisasi, beberapa tahap kegiatan, nah ini kami lakukan hampir 3 kali kegiatan pemahaman terhadap guru, dan ini sebagai kegiatan yang ketiga itu terbentuklah suatu program yang namanya Propesi, yaitu program pendampingan siswa. Yang pertama hasilnya adalah terbentuk 24 kelompok siswa dampingan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 11 siswa dan didampingi oleh 24 guru, termasuk juga guru BK tetap menjadi pendamping. Walaupun guru BK tetap punya porsi utama untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat-sangat diperlukan tentang kompetensi sebagai guru BK. Yang kedua, terwujudnya kesepakatan antara guru dan pendamping dan masing-masing siswa dampingannya dalam pelaksanaan proses pendampingan. Dan itu dinyatakan dalam buku catatan masing-masing guru. Yang ketiga, setiap siswa terdeteksi perkembangan melalui buku catatan pendampingan. Kemudian hasil ini ternyata berdampak sekali kepada siswa. Salah satunya adalah siswa merasa nyaman karena merasa memiliki tempat berbagi cerita, suka maupun duka. Siswa juga merasa aman karena berani menyampaikan pendapat dengan tidak ragu-ragu, karena dia percaya bahwa penyampaiannya akan terjaga dan bisa menjadi bagian untuk melegakan kendala yang ada. Yang ketiga, siswa merasa terbantu karena mendapatkan bimbingan yang lebih maksimal dari guru pendampingnya. Siswa juga merasakan kekeluargaan yang lebih erat antara siswa dan guru, dan juga teman-teman yang lain. Karena yang pasti adalah kelompok dampingan ini berbaur dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dari berbagai jurusan, dan itu menjadikan suatu proses yang lebih baik. Yang berikutnya adalah guru menjadi lebih paham bagaimana kondisi siswa-siswinya. Yang selanjutnya adalah wali kelas sangat terbantu dalam mengakomodir kebutuhan siswa-siswinya. Yang kemudian, guru BK bisa lebih fokus terhadap permasalahan yang dihadapi siswa-siswinya. Maksudnya adalah guru BK untuk menghadapi orang-orang yang memiliki kendala khusus, dia sudah sangat terbantu karena sudah dapat informasi dari guru-guru pendampingnya. Sehingga guru BK bisa lebih mempersiapkan diri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga kegiatan ini bisa dirasakan dan muncullah suasana sekolah menjadi lebih nyaman. Dan berikutnya adalah semua komponen merasakan dampak positifnya.